uh, In progress. malam hari ini. Ya, kita akan mulai, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar, sama-sama bertumbuh di dalam iman kerohanian, dan kami juga boleh dibekali dan diperlengkapi dengan kebenaran yang daripada Engkau. Tuhan tolong pimpin berkati kami Bapa. Ketika Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ajarilah kami Bapa untuk menaati segala kebenaran yang daripada Engkau, yang menjadi penghibur, kekuatan di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Bapa, pada saat ini hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Berikan kami pengertian yang seperti Tuhan kehendaki. Berkati juga setiap kami yang belajar. Berikan kami keseriusan, sungguh-sungguh mengambil waktu yang singkat ini sebaik-baiknya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengusir segala kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa iblis, dan biarlah kuasa daripada Allah saja hadir beserta dengan kami. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah memasuki di dalam Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai 30. Minggu depan kita akan memasuki babak terakhir di dalam Yohanes pasal 3. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting. Mungkin nanti sebelum saya lupa, Bapak Ibu Saudara, minggu depan berhubung saya bersama dengan tim akan berangkat ke Jambi. Ya, kita ada rencana membuka pelayanan di sana. Oleh sebab itu, kebetulan pesawat kita delay sampai sore. Jadi kemungkinan saja sampai di Jambi akan malam. Oleh sebab itu, hari Selasa malam mungkin saja kita akan tidak bisa. Saya tidak tahu Tukino kalau kita ganti Senin malam memungkinkan tidak, Tukino? Halo, Tukino? Bisa aja bos, tergantung Oke, teman-teman. ya. Jadi supaya kita jangan sampai Tergantung tidak ada apa pembinaan teman-teman hari. sih. Saya, Ya, ya, ya. Jadi nanti kita ganti waktu hari Senin malam, ya, hari Senin malam tetap jam 7.30, ya. Jadi kita bisa tetap ada pendalaman Alkitab. Karena Selasa sebenarnya kita naik pesawat pagi, semula saya berpikir nanti di hotel saya akan pimpin pendalaman Alkitab. Tapi ternyata pesawatnya delay sampai sore hari. Jadi memang sampai di sana sekitar jam 6-an. Tapi saya tidak mau ambil resiko. Oleh sebab itu kita majuin satu hari ya. Jadi hari Senin ya, minggu depan kita hari Senin akan pendalaman Alkitab. Baik, kita akan mulai di dalam pemahaman kita. Hari ini kita akan membahas Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Ya, tema utama kita adalah Kristus harus makin besar, aku harus makin kecil. Dan subtema yang kita akan sama-sama pelajari di dalam pendalaman Alkitab malam hari ini, kita akan melihat ada rahasia sukacita sejati di tengah-tengah persaingan pelayanan, ya, ataupun di tengah-tengah pelayanan lah, nggak usah ngomong sampai ada persaingan ya. Rahasia sukacita sejati di tengah-tengah pelayanan. Nah, kita baca dulu Yohanes 3 ayat 26 sampai 30, yang mana sebagian minggu yang lalu kita sudah bahas ayat 26. Yohanes 3 26 sampai 30. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Nanti kita akan mengulang lagi ayat per ayat di dalam pembahasan pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan atau disebut juga pertanyaan pemicu, sehingga merangsang kita untuk bisa mengerti, melihat pembelajaran apa yang kita bisa peroleh dari materi pada malam hari ini. Pertama, pernahkah saudara merasa tersaingi ketika orang lain lebih berhasil daripada saudara? Bagaimana perasaan saudara saat itu? Kedua, mengapa keberhasilan orang lain seringkali lebih sulit kita terima daripada kegagalan diri sendiri? Tiga, jika pelayanan atau pekerjaan yang selama ini saudara bangun mulai diambil alih oleh orang lain, bagaimana reaksi hati saudara? Keempat, apa yang biasanya membuat seseorang merasa iri terhadap keberhasilan orang lain? Kelima, menurut saudara, mana lebih sulit, bekerja keras untuk Tuhan atau rela ketika orang lain lebih dipakai Tuhan? Keenam, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja tanda-tanda bahwa Kristus semakin besar dan kita semakin kecil? Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan juga mengintrospeksi diri kita sendiri. Saya harap apa yang kita pelajari pada malam hari ini, setiap materi, setiap pembinaan, setiap pendalaman Alkitab tertuju pada diri sendiri, bukan tertuju kepada orang lain, ya, supaya kita juga merasa diberkati. Saya pribadi secara jujur, ketika mempersiapkan bahan ini, saya melihat firman Tuhan ini berbicara kepada saya secara pribadi. Ya, dan ketika saya diberkati, maka saya yakin dan percaya pembahasan pendalaman Alkitab pada malam hari ini juga akan memberkati saudara-saudari sekalian. Kalau saudara-saudari sudah terlibat dalam pelayanan, mungkin Anda akan lebih mudah mengerti apa yang dibahas di dalam pendalaman Alkitab ini. Namun, kalaupun Anda belum terlibat di dalam pelayanan secara aktif, Anda boleh melihat hal-hal yang perlu diketahui di dalam pelayanan, bahwa pelayanan yang ada tidak seindah seperti apa yang kita bayangkan. Namun, ketika kita taat melakukannya, maka kita akan melihat bagaimana kemuliaan yang daripada Tuhan dinyatakan di dalam kita, dan bagaimana hati kita meresponi panggilan yang daripada Tuhan ini. Ya, baik. Dari pembahasan malam hari ini, kita akan melihat atau pembahasan nat firman Tuhan hari ini, kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, segala sesuatu adalah karunia dari Allah. Nah, kalau kita perhatikan, ini akan menjadi poin yang sering kali akan disampaikan. Berulang-ulang kali akan disampaikan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di dalam pembahasan atau pendalaman Alkitab ini intinya yang tidak bisa terlepas. Di setiap bagian firman Tuhan kita akan melihat bagian-bagian seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Segala sesuatu adalah karunia Allah, segala sesuatu di bawah kedaulatan Allah, semua harus mengarah kepada kemuliaan Kristus. Jadi 3 poin utama ini Injil. Ya, ini Injil yang merupakan pokok utama pembelajaran kita. Nah, sebagai pendahuluan, salah satu dosa yang paling halus dalam pelayanan adalah keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita belajar pendalaman Alkitab ini, fokus pada diri sendiri, bukan fokus kepada orang lain ataupun gereja tertentu. Jangan. Fokus pada diri sendiri, ya. Salah satu dosa yang paling halus dalam pelayanan adalah keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Seseorang dapat sungguh-sungguh melayani dengan baik, memimpin dengan setia, bahkan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tapi diam-diam menginginkan pengakuan dari manusia, penghormatan daripada manusia, dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Karena itu, tidak mengherankan apabila keberhasilan orang lain seringkali menjadi ancaman bagi hati manusia. Jadi, di sini saya ingin mengingatkan kepada kita, kadangkala ketika motivasi kita salah, itulah yang membuat kita kadangkala merasa keberhasilan orang lain itu menjadi ancaman bagi kita.
Oleh karena motivasi kita melayani yang tidak benar itulah yang mengakibatkan suasana hati kita pun tidak benar. Oke, jadi saya mengharapkan hari ini, mari kita fokus. Kenapa kita melayani? Bagaimana kita melayani? Motivasi kita bagaimana melayani? Sehingga kita bisa mengantisipasi hati kita, ya, perasaan kita yang tidak baik itu. Oke. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembelajaran di dalam Yohanes 3:26-30, kita akan melihat akan adanya kontras yang tajam, yaitu hati yang mencari kemuliaan diri sendiri dengan hati yang ditaklukkan oleh kemuliaan Kristus. Ya, saya melihat ini AI mengapakan gambarnya sepertinya langsung ya hati manusia ya, atau seperti jantung manusia. Hati yang mencari kemuliaan diri sendiri atau hati yang ditaklukkan oleh kemuliaan Kristus. Kita pasti tahulah, sesungguhnya di dalam pelayanan kita, hati kita harus ditaklukkan untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Sama seperti seorang hamba Tuhan yang terkenal, pengkhotbah yang terkenal sepanjang abad, yang bernama Jonathan Edwards. Dia mengatakan, orang Kristen yang sungguh rendah hati lebih peduli pada kehormatan Kristus daripada kehormatannya sendiri. Jadi, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia mengerti prinsip mengapa dia melayani. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, Jonathan Edwards, sangat terkenal. Namun, dia mengerti bahwa segala pelayanan yang dia lakukan bukan untuk mencari kehormatan dirinya sendiri, tetapi mencari kehormatan daripada Kristus. Dan inilah yang dapat kita lihat dalam kehidupan pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, ini salah satu hal yang indah ya dari kehidupan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis yang patut kita teladani ya. Nah, kalau kita memperhatikan latar belakang daripada firman Tuhan yang kita baca ini, maka kita bisa melihat di mana pelayanan daripada Yohanes Pembaptis ketika memperkenalkan anak domba Allah ya, yaitu kemudian Yesus dan murid-muridnya yang sedang membaptis di Yudea. Kemudian Yohanes Pembaptis yang pada saat itu juga bersamaan tetap melayani di Ainon, dekat Salim. Kemudian Yohanes setelah bersaksi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, beberapa murid Yohanes pun sudah meninggalkannya dan mengikut Yesus. Jadi kalau kita memperhatikan latar belakang firman Tuhan ini, maka kita akan melihat di mana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, dan ketika Tuhan Yesus membaptis Tuhan Yesus dan bahkan murid-murid dia diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat latar belakang ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan baik-baik apa tujuan utama Yohanes Pembaptis datang dan membaptis dengan air. Nah, ini perlu kita ketahui dulu, tujuan utama Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, dia datang dan membaptis dengan air. Tujuan utamanya apa? Oke, ada yang bisa menjawab apa tujuan utama Yohanes Pembaptis datang? Ya, selain menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus dan membaptis, baptisan pertobatan, kira-kira apa sih tujuan utama Tuhan Yesus? Tujuan utama Yohanes Pembaptis datang dan membaptis. Nah, ini harus kita pahami dulu. Yohanes Pembaptis mengetahui misi utama dia, datang ke dunia untuk apa? Melayani untuk apa? Atau motivasi melayani apa? Ya, sekali ya. Sekarang kita coba lihat Alkitab langsung Yohanes 1:29-31 ya. Karena ini berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan. Yohanes 1:29-31. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya apa? Ia dinyatakan kepada Israel. Nah, ini bagian yang mungkin perlu kita pahami, karena ini akan menjadi landasan yang sangat penting untuk pembelajaran hari ini. Jadi, tadi jawaban kita semua benar ya, benar. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, berhubungan dengan apa yang kita bahas materi ini, maka Yohanes Pembaptis datang dan membaptis dengan air, supaya Tuhan Yesus dinyatakan kepada Israel. Oke, ini yang dicatat di dalam Alkitab. Supaya Tuhan Yesus dinyatakan kepada Israel. Nah, ketika Yohanes Pembaptis datang membaptis dengan air, menggenapi misi Allah, dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh dikenal oleh bangsa Israel, sudah menjadi terkenal, persoalan baru muncul. Pelayanan Tuhan Yesus berkembang dengan sangat pesat. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Sedangkan pelayanan Yohanes sudah mulai tampak redup. Nah, ini persoalan yang muncul, Bapak, Ibu, Saudara. Coba perhatikan baik-baik dan bagaimana posisi Anda secara duniawi di posisi Yohanes Pembaptis. Nah, ini yang perhatikan baik-baik, yang juga dialami oleh murid-murid Yohanes waktu itu. Murid-murid Yohanes gelisah. Guru mereka yang memperkenalkan Yesus, sekarang Yesus pamornya lebih baik daripada gurunya. Guru mereka lah yang menyerahkan murid kepada Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk dibaptis. Kemudian, namun Yesus jauh lebih terkenal dari Yohanes. Nah, ini bagi mereka ini sesuatu yang tidak adil. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi, coba kita jujur. Kalau kita di posisi murid-murid Yohanes, kita bisa tidak mengalami kondisi perasaan yang sama seperti murid-murid Yohanes. Tetapi disinilah perbedaan utamanya gitu loh. Sekalipun itu murid-murid Yohanes, nah mungkin mereka tidak menyelami secara mendalam misi kehadiran daripada Yohanes Pembaptis dan pelayanannya. Ya, oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam Yohanes 3:26 murid-murid mengeluh. Berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Yordan itu, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Kata semua orang pergi kepadanya ini sebuah hiperbola, ya, artinya dibesar-besarkan, ya. Dan di sini kalau kita perhatikan mereka menyebut Yesus hanya sebagai orang itu. Ya, artinya tidak menyebut langsung nama Tuhan Yesus. Ini menunjukkan apa? Sebuah ketidakrelaan. Ya, sebuah ungkapan isi hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat Alkitab, kita juga belajar untuk sedikit psikologi ya, menyelami perasaan murid-murid waktu itu ketika mengungkapkan isi hati mereka. Di sana ada sebuah ketidakpuasan, ada sebuah ketidakrelaan. Mereka menyebut Tuhan Yesus, bukan mereka tidak tahu nama Tuhan Yesus, mereka tahu. Tetapi justru mereka mengatakan orang itu, ya, sebagai menyampaikan kata orang itu. Ya, seakan-akan ini sebuah penyataan ketidakrelaan. Nah, dari sudut pandang manusia, kita seringkali fokus, ya, fokus daripada seseorang tertuju pada manusia. Maka perbandingannya tidak dapat terhindarkan. Tetapi dari perbandingan lahiriah itulah yang akan membuat kita apa? Ini sudut pandang manusia. Siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih berhasil, siapa yang memiliki lebih banyak pengikut. Ya, jadi ini seakan-akan terjadi kompetisi. Kenapa? Karena waktu pelayanan mereka bersamaan. Yohanes Pembaptis membaptis bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus dengan waktunya juga membaptis bersama dengan murid-muridnya. Dalam waktu yang bersamaan, maka tidak terhindarkan ini ada namanya dalam tanda petik kompetisi. Kompetisi. Dan inilah yang dialami oleh murid-murid.
Yohanes Pembaptis waktu itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada perbedaan sudut pandang, cara pandang, fokus kepada pandang manusia. Ya, ini cara pandang daripada zero sum thinking versus kerajaan Allah. Ya, seakan-akan murid-murid Yohanes masih terjebak dalam pola pikir kompetisi duniawi. Seolah-olah pelayanan Tuhan adalah jika Tuhan naik, maka saya harus turun. Ya, Tuhan Yesus makin besar, Yohanes makin kecil atau dianggap gagal. Ini penuh pikiran dunia. Tetapi menurut kerajaan Allah, semuanya bertujuan untuk kemuliaan daripada Allah. Inilah yang harus kita pahami, sudut pandang pikiran dunia dan sudut pandang kerajaan Allah. Sesungguhnya sudut pandang kerajaan Allah, pelayanan Yohanes Pembaptis berhasil, pelayanan Tuhan Yesus juga berhasil. Kenapa? Karena dua-duanya untuk kemuliaan daripada Allah. Nah, disinilah yang kita melihat akar persoalannya. Mata tertuju pada manusia membandingkan satu dengan yang lain sehingga muncul iri hati, kekecewaan, dan juga perasaan hati yang tidak enak. Tetapi jika fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah seringkali mempergunakan ilustrasi ini. Ada dua hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Setiap minggu mereka berboncengan, pagi-pagi buta mereka pergi ke pedalaman. Malam-malam baru pulang dari pedalaman untuk pelayanan. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari pedalaman, mereka mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang serius, dua-duanya masuk ke rumah sakit yang sama, diobati dokter yang sama, didoakan oleh pendeta yang sama. Tetapi salah seorang hamba Tuhan sembuh, satu lagi meninggal dunia. Dari sudut pandang dunia ini, mungkin kita bertanya, kenapa satu orang sama-sama hamba Tuhan yang setia, tapi kenapa satu sembuh, satu tidak sembuh? Apakah berarti yang sembuh ini beriman, yang tidak sembuh ini tidak beriman? Jelas tidak. Dari sudut pandang Allah, pasti dua-duanya hamba Tuhan yang setia. Yang sembuh mungkin ada tugas yang Tuhan hendak dia lanjutkan yang belum dia selesaikan. Tetapi yang meninggal dunia mungkin bagi Tuhan pekerjaan yang diberikan kepada dia sudah selesai. Sehingga dia kembali bersama dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, maka kita akan menilai segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Cara pandang kita yang berbeda, fokus kita yang berbeda itu akan menentukan hasilnya yang berbeda. Ya, jadi di sini kita melihat ada perbedaan fokus cara pandang murid-murid dengan cara pandang Yohanes Pembaptis, ya, sehingga suasana hati juga bisa berbeda-beda, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana suasana hati daripada Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Ya, ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini coba kita perhatikan, kalau kita berhenti di sini, coba kita perhatikan. Kebenaran penting sebagai pembelajaran rohani bagi kita. Ya, nanti saya ingin coba Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman meresponi ya. Nah, meresponi ya. Yohanes Pembaptis berhasil. Dia kan berhasil kan? Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Yohanes Pembaptis berhasil menggenapi tugas yang Tuhan berikan, yaitu memperkenalkan Yesus pada Israel. Namun, setelah itu muncul masalah. Murid-muridnya iri karena semakin banyak orang mengikuti Yesus daripada mengikuti guru mereka, Yohanes Pembaptis. Dari kisah ini kita belajar bahwa keberhasilan menggenapi kehendak Tuhan tidak selalu diikuti oleh kenyamanan dan kemudahan. Seringkali setelah pekerjaan Tuhan berhasil digenapi, muncul ujian berupa kesalahpahaman, penolakan, iri hati, bahkan penderitaan. Ya, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Selama ini mungkin kita fokus ketika kita hendak menggenapi kehendak Allah, kita menghadapi berbagai tantangan, pencobaan. Tetapi hari ini saya ingin membuka paradigma yang baru, di mana seseorang sudah berhasil menggenapi kehendak Allah, mereka juga bukan berarti menghadapi kenyamanan dan kemudahan. Oke, untuk lebih memperjelas,
Kita butuh dukungan tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal yang serupa seperti Yohanes Pembaptis. Perhatikan baik-baik. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Ya, saya pribadi sangat diberkati oleh kisah ini dan saya rindu kita yang mengikutinya juga diberkati ya, supaya kita juga jangan sampai down gitu ya dalam pelayanan. Perhatikan baik-baik. Musa berhasil memimpin Israel keluar dari Mesir. Bersusah payah dia meyakinkan Firaun dan akhirnya keluar. Tetapi setelah keluar, terus-menerus menghadapi keluhan dan pemberontakan dari umat Israel sendiri. Benar? Kemudian, Nuh berhasil menggenapi kehendak Allah membangun Batra dan menyelamatkan keluarganya. Namun setelah dia berhasil, ia mengalami kegagalan diri dan bermasalah dengan anaknya. Baca Kejadian 9 ayat 21-25. Bahkan dia mengutuk salah seorang anaknya. Oke? Elia memenangkan pertarungan di Gunung Karmel, tetapi kemudian melarikan diri dan depresi karena ancaman seorang wanita bernama Ijebel. Dia mengalahkan nabi-nabi palsu, 400-an. Tetapi kemudian dia melarikan diri. Padahal dia baru berhasil menyatakan iman, menurunkan api dari langit. Benar? Paulus berhasil memberitakan Injil ke banyak tempat, tetapi mengalami banyak aniaya, penjara, dan bahkan akhir kehidupannya pun mati martir. Yesus Kristus menggenapi misi keselamatan Allah, tetapi juga harus menempuh jalan salib dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin coba Bapak Ibu Saudara sharingkan pemahaman atau perasaan Anda berhubungan dengan kondisi ini. Ayo, silakan. Siapa yang mau sharing? Ketika Anda melihat keberhasilan menggenapi kehendak Allah, bukan berarti semuanya sudah baik dan lancar. Tapi justru ada berbagai tantangan juga yang harus dihadapi. Ketika kita mengerti pemahaman ini, kira-kira pembelajaran apa yang kita bisa peroleh dan bagaimana perasaan kita menghadapi kondisi ini. Silakan sharing, Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu. Siapapun boleh. Saya mau sharing, Boksu. Silakan, Selin, silakan. Saya sharing sih pengalaman pribadi ya, Boksu. Silakan. Sebenarnya dulu saya pertama kali saya dibaptis itu di gereja karismatik. Dan saya ada terjebak di dalam pola ini yang tadi Boksu ceritakan. Saya lebih mencari, saya pengen jadi pusat perhatian. Bukan hanya waktu pas pelayanan waktu saya sempat melayani nyanyi juga, tapi juga di waktu bawa jiwa baru. Saya pengen sekali berlomba-lomba dengan teman yang bawa jiwa baru. Oh, hari ini dia bawa satu, saya pengen besok bawa dua gitu. Jadi saya lumayan terjebak di sana. Dan akhirnya pada satu kondisi saya tidak bisa melayani lagi selama puluhan tahun. Nah, di puluhan tahun itu saya dibentuk Tuhan saya dibentuk Tuhan. Jadi saat ini di IGC saya betul-betul berusaha menjaga hati saya. Karena saya tahu itu sangat berbahaya. Jadi waktu ya puji Tuhan sampai sekarang karena saya udah pernah ini ya, jadi saya betul-betul sadar kayak ini semua bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya. Jadi saya juga ini yang saya sharingkan adalah ya puji Tuhan, nah sekarang saya masih dikasih kesempatan melayani oleh Tuhan. Itu saja, Bos. Oke, Selin, baik. Apa yang kita pelajari pada malam hari ini, sekalipun pemahaman materi yang disampaikan ini sama, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja menjadi rema bagi kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan Anda bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan Anda masing-masing, ya. Khususnya bagi kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, pasti akan lebih mudah mengerti apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, kalau saya harus berani jujur, pemahaman firman Tuhan pada malam hari ini memang akan lebih mudah dicerna bagi mereka yang sudah melayani, yang sudah menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan di dalam pelayanan.
Nah, dan ketika Anda sudah melayani dengan setia, semua sudah berhasil, tapi ternyata penderitaan yang kamu alami disalahpahami, semua sudah sukses, kamu sudah sekuat tenaga mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan dana, tetapi hasil yang sudah diperoleh, artinya pelayanannya berjalan dengan baik, tetapi membuat perasaanmu menderita. Bukan tidak mungkin. Inilah poin firman Tuhan hari ini berbicara bagi Anda secara pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Pembelajaran hari ini sangat indah. Saya tadi sudah katakan bahwa hari ini saya sendiri sangat diberkati ya di dalam firman Tuhan hari ini. Maka saya juga rindu kita semua juga bisa mengalami. Dan makanya saya memberikan waktu untuk kita memikirkan, menghubungkan apa yang kita pelajari dengan apa yang kita alami secara pribadi. Ya, ingatlah ya, setiap kebenaran firman Tuhan itu bertujuan mengubah kehidupan, mempengaruhi hidup kita. Ya, jadi saya rindu apa yang kita pelajari ini membentuk lah ya, minimal membentuk eh, kerohanian kita. Ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita masing-masing punya lah ya, punya kesaksian secara pribadi dalam hal ini. Nah, namun sebagai hal yang perlu saya sampaikan di sini sebagai pembelajaran rohani, yaitu kesuksesan dalam kerajaan Allah bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan kesetiaan kita menyelesaikan tugas yang Tuhan percaya kepada kita. Ketika Kristus semakin dikenal dan dimuliakan melalui hidup kita, itulah keberhasilan yang sejati. Ya, jadi ukuran keberhasilan sejati bukan keberhasilan di dalam pelayanan yang bisa dilihat oleh kasat mata. Tetapi keberhasilan sejati dalam kehidupan kita adalah apa? Ketika Kristus semakin dikenal dan dimuliakan di dalam hidup dan pelayanan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus menjadi tujuan utama, dimuliakan dan ditinggikan, bukan diri sendiri, bukan perasaan kita, maka apapun yang terjadi, kita tetap akan melayani. Kita akan tetap setia. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pembelajaran yang penting ya. Yohanes Pembaptis sudah berhasil di dalam pelayanannya. Sebentar lagi dia sudah masuk penjara. Oke, tetapi dia menghadapi keluhan dari murid-muridnya, dia meresponinya dengan luar biasa. Pembelajaran hari ini akan kita lihat bagaimana perasaan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang coba kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 27. Fondasi respon dari Yohanes ketika mendengar keluhan dari murid-muridnya. Nah, di sini kita akan belajar dua doktrin, yaitu doktrin karunia Allah, doktrin kedaulatan Allah. Yang diambil di dalam Yohanes 3:27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, dari sini coba kita perhatikan struktur teologinya. Kita membagi ya, tidak ada seorang pun. Ini berbicara tentang prinsip universal, berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sendiri, dan bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ini bersifat tidak ada seorang pun. Ini artinya semua orang, termasuk Anda dan saya, dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri atau dapat memperoleh, menerima bagi dirinya sendiri. Ya, ini menekankan bahwa kesuksesan, pengaruh dan hasil pelayanan bukanlah hasil ambil paksa atau usaha manusia semata. Jadi ini bukan berarti usaha pribadi, bukan oleh karena jerih lelah kita, bukan. Ya, tetapi kalau tidak dikaruniakan kepadanya, kata kunci di sini adalah didomi atau diberikan. Pelayanan adalah anugerah, bukan prestasi. Ingat ya, pelayanan adalah anugerah, bukan karena kita berprestasi Tuhan memberikan pelayanan. Ya, ini adalah pemberian dari Tuhan, ya, dari surga. Ya, ini artinya Allah yang berdaulat, bukan daripada manusia. Nah, jadi kalau kita memperhatikan strukturnya, jadi kalau saya bocorkan, salah satu cara untuk pendalaman Alkitab ayat per ayat, ayat itu harus dibedah. Ya, harus dibedah ya, dibedah sehingga kita boleh melihat bagian-bagian yang tidak terperhatikan selama ini. Nah, ketika kita berbicara tentang doktrin karunia Allah, semua berasal daripadanya. Maka kita akan mengerti pelayanan kita adalah karunia, popularitas yang kita miliki itu juga nanti adalah karunia, pengaruh yang kita lakukan, yang kita peroleh juga adalah karunia, kesempatan melayani juga adalah karunia.
Tidak ada satupun yang berasal daripada diri kita sendiri. Jadi ini menjadi doktrin karunia Allah. Semua berasal daripada Dia. Nah, dan setiap anugerah datangnya dari atas. Ya, sama seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Oke, coba kita sama-sama baca lah ya, nggak usah buka mic. Sama-sama baca, ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, jadi ini memberitahu pada kita bahwa segala sesuatu yang baik, anugerah yang baik itu yang sempurna itu berasal dari Allah. Ya, John Calvin mengatakan tidak ada setetes pun hikmat, terang, kebenaran, kuasa, atau kebenaran yang tidak mengalir dari Allah. Atau tidak ada setitik pun segala sesuatu yang baik daripada kita tidak berasal daripada Allah. Ya, jadi ini pemahaman yang harus kita pahami dulu ya. Yohanes tidak iri melihat keberhasilan Tuhan Yesus karena dia memahami bahwa keberhasilan itu berasal dari Allah sendiri. Seringkali yang membuat hati kita sulit bersukacita adalah karena kita menganggap keberhasilan sebagai hasil usaha manusia semata. Kita berkata, saya lebih lama melayani, saya lebih senior, saya lebih berpengalaman, saya lebih bekerja keras. Tapi Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, maka kita mengerti salah satu alasan Yohanes tidak iri hati atas keberhasilan Tuhan Yesus. Karena dia tahu pelayanan ini adalah pemberian daripada Allah. Keberhasilan dia selama ini adalah anugerah daripada Tuhan. Dan itu adalah porsi yang Tuhan sudah berikan bagi dia. Karena itu tidak ada tempat bagi kesombongan manusia. Ya, dalam dunia yang mengagungkan kemampuan manusia, Yohanes mengingatkan semua yang kita miliki hanyalah anugerah. Oleh sebab itu, apakah pelayanan kita berakar dari karunia Allah atau kebanggaan diri kita sendiri? Kalau pelayanan kita berakar pada kebanggaan diri sendiri, kita bisa kecewa. Kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa meninggalkan pelayanan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Ini berbicara tentang karunia Allah. Nah, sekarang kita lihat ya, ketika kita memahami bahwa segala sesuatu ini berasal daripada karunia, kita tidak akan iri hati untuk orang lain yang berhasil. Kita juga tidak akan putus asa saat pelayanan kita semakin hari semakin kecil. Kita juga tetap setia karena Tuhan tahu pemilik pelayanan yang sesungguhnya itu siapa. Ya, kita akan tetap setia melayani. Nah, sekarang kita melihat doktrin kedaulatan Allah di dalam hal pelayanan. Ya, frasa dikaruniakan dari surga ini berbicara tentang Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, implikasinya atau pengaruh doktrin atau pengajaran ini, prinsip pemberian Allah, setiap plan menerima porsi karunia yang berbeda-beda. Ingat loh ya, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti ada porsi yang Tuhan berikan bagi kita. Porsi yang Tuhan berikan bagi saya dengan porsi yang Tuhan berikan bagi Anda itu berbeda-beda. Karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita juga masing-masing berbeda-beda. Kita harus mengerti ini. Dan pemberian ini berdasarkan kedaulatan Allah. Bukan oleh karena kemampuan kita ataupun talenta kita. Ataupun berdasarkan kepintaran kita. Bukan. Semata-mata porsi ini diberikan oleh karena kedaulatan Allah. Dan tidak ada hak untuk sukses. Yohanes tidak merasa dirugikan karena ia sadar bahwa dirinya pun tidak berhak atas apapun. Ketika Tuhan sudah memberikan, itu bukan berarti aku punya hak untuk sukses. Aku punya hak untuk berhasil. Tidak. Ya, dan Yohanes akhirnya pun tidak merasa dirugikan ketika merasa pelayanan daripada Tuhan Yesus jauh lebih berhasil daripada dirinya. Dan Allah bebas membagi karunia-Nya. Ini berbicara tentang kedaulatan Allah. Allah bebas memberi berdasarkan kemurahan hatinya. Yohanes bisa saja lebih kecil dari Yesus secara popularitas, tetapi itu adalah keputusan surgawi. Ya, nah, jadi hal ini yang harus kita ketahui. Kenapa ya pendeta mempercayai dia pelayanan jauh lebih banyak dari saya? Ya, kenapa ya pelayanan dia sepertinya lebih sibuk dari saya? Gak usah kita juga iri hati ya.
Porsi yang Tuhan berikan bagi kita berbeda-beda, satu dengan yang lain berbeda-beda, ya. Saya tidak bisa membandingkan porsi pelayanan saya yang di Medan, di gereja kecil dengan gereja besar, ya. Hamba Tuhan yang pelayanan di gereja kecil dengan hamba Tuhan yang melayani di ibu kota. Saya mengerti porsi saya. Ya, sekalipun bukan berarti saya tidak punya kesempatan untuk pelayanan di ibu kota ataupun di kota besar. Bisa saja kalau saya mau, tapi kalau bukan panggilan Tuhan, saya tidak akan bergerak. Ya, saya tidak akan bergerak, saya akan mengerti bahwa porsi yang Tuhan berikan bagi saya itulah yang saya harus genapi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita melihat salah satu dukungan Alkitab. 1 Korintus 3 ayat 5-9. Aku menanam, ini perkataan daripada Rasul Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan porsi Paulus dan Apolos memiliki porsi yang berbeda-beda di dalam pelayanan, tapi sama-sama melayani dengan sungguh-sungguh. Pertumbuhan ataupun hasil ataupun keberhasilan adalah karya Allah. Namun bukan berarti kesungguhan pelayanan tidak penting. Kalau kalau Paulus tidak menanam, Apolos tidak menyiram, nah Tuhan juga bagaimana bisa memberikan pertumbuhan. Gereja kalau tidak menginjili, bagaimana gereja bisa membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan? Ya, kita juga harus mengerti gereja yang harus menaati perintah amanat agung Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa. Jadi kalau misalnya ada orang yang terus katakan, gereja kenapa tidak bertambah banyak? Gereja kenapa tidak tambah jiwa? Nah, jangan tanya orang lain, tanya pada diri sendiri. Saya ada bawa jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan tidak? Saya ada bawa jiwa-jiwa ke gereja tidak? Gitu loh. Jadi ini supaya kita juga bertanggung jawab untuk setiap panggilannya pada Tuhan. Yang salah adalah membandingkan dan mengklaim keberhasilan sebagai milik sendiri. Ya, jadi jangan juga menganggap aku melayani lebih capek, lebih berhasil daripada orang lain, sehingga terjadi kesombongan rohani dalam hal ini. Oke. Nah, berbicara tentang doktrin kedaulatan, maka kita mengerti Allah menentukan segalanya. Siapa yang hendak dipakai, kapan dipakai, berapa lama dipakai, seberapa besar pengaruh yang diberikan, buah pelayanan yang dihasilkan. Nah, itu sesungguhnya adalah kedaulatan daripada Allah, pemberian yang daripada Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya, jadi ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting berbicara tentang kedaulatan Allah. Segala sesuatu diberikan oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, ini yang selalu saya katakan, starting point, focusing point, dan finishing point. Dalam teologi reform, Allah menopang dan memelihara. Allah yang memulai, Allah akan memelihara, dan Allah juga akan menentukan hasil akhirnya. Yohanes tidak akan merasa kehilangan karena dia sadar apa yang aku miliki sejak awal bukan milikku sendiri. Nah, ini indah sekali Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat Yohanes Pembaptis berbeda dengan murid-muridnya. Indah bukan? Karena Yohanes Pembaptis tahu dia memulai pelayanan oleh karena Tuhan, dan Tuhan juga yang memelihara, yang menopang pelayanannya. Dan hasil akhirnya nanti bagaimanapun dia tahu Allah juga akan turut campur tangan. Nah, oleh sebab itu, ketika ada persaingan yang diperhadapkan, Yohanes tidak merasa kehilangan. Dia sadar apa yang aku miliki sejak awal sesungguhnya bukan milikku sendiri. Ya. Nah, sekarang coba kita simpulkan perbandingan fokus pelayanan daripada murid-murid Yohanes dan Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yohanes fokus pada manusia. Yohanes Pembaptis fokus pada Allah. Murid-murid Yohanes melihat kehilangan. Yohanes Pembaptis melihat ada rencana Tuhan. Murid-murid Yohanes melihat ini sebuah persaingan. Yohanes Pembaptis melihat ini sebagai penggenapan misi daripada Allah yang sudah digenapi, yaitu akhirnya orang banyak ya datang kepada Tuhan Yesus. Berarti misinya sudah tergenapi. Murid-murid Yohanes menganggap ini terancam, hal yang terancam, tetapi Yohanes Pembaptis ketika melihat peristiwa ini dia bersuka cita. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat sukacitanya, sukacita yang bagaimana ya. Kemudian murid Yohanes mencari kemuliaan manusia. Ya, sesungguhnya di balik itu semua dia bertujuan untuk mencari kemuliaan diri. Tetapi Yohanes Pembaptis
tujuan utamanya mencari kemuliaan Kristus. Jadi perhatikan baik-baik, di sini ada perbedaan fokus, ya. Perbedaan fokus mempengaruhi suasana hati, dan suasana hati inilah yang mempengaruhi semangat pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu kita coba belajar seperti Yohanes Pembaptis. Dalam pelayanan yang kita miliki, kita berfokus pada Allah. Melihat rencana Allah di dalam kehidupan kita, kita dipanggil menggenapi misi Allah dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Ya, dan jangan merasa terancam ketika ada orang lain lebih berhasil, gerejanya lebih maju daripada kita, atau apapun juga, kita jangan sampai iri hati. Kita harus betul bersukacita dan mencari kemuliaan Kristus, bukan mencari kemuliaan diri sendiri. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik ilustrasi ini. Ilustrasi tentang Nabi Yunus. Perhatikan baik-baik. Nabi Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia menolak kehendak Tuhan. Ia pergi ke Niniwe juga dengan hati yang enggan atau setengah hati. Namun ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang atau penduduk di Niniwe, membuat seluruh kota Niniwe bertobat. Ya, daripada raja sampai pun rakyat, bahkan hewan pun berpuasa. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, ketika Tuhan memanggil Yunus dan Yunus tidak taat, coba perhatikan, kenapa Tuhan tidak mengganti Yunus? Kenapa Tuhan tidak cari nabi yang lain untuk mengganti Yunus? Kalau kita manusia, mempercayakan seseorang dan seseorang itu tidak mau, bahkan setengah hati menunaikannya, mungkin kita langsung ambil inisiatif, ada kalau gitu cari yang lain aja lah. Ya, Tuhan bisa siapkan ke orang lain kok. Nah, kan itu prinsip kita selama ini kan. Tuhan bisa kok cari orang lain kok untuk pelayanan, tidak harus dia gitu ya. Tapi coba perhatikan Yunus berbeda loh. Yunus berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan tidak putus asa. Seakan-akan Tuhan tidak menyerah untuk panggilan dia. Sekalipun Yunus melarikan diri, Tuhan punya cara untuk bagaimana Yunus tetap menggenapi kehendak daripada Tuhan. Sekalipun Yunus waktu itu menyampaikannya mungkin dengan setengah hati, dengan hati yang enggan, tapi hasil yang diperoleh luar biasa. Nah, di sinilah memberitahu pada kita apa? Sebuah pembelajaran bagi kita. Allah berkenan memakai alat-alat yang lemah supaya kemuliaan hanya menjadi miliknya. Ini apa yang dikatakan oleh John Calvin. Ya, sekalipun Yunus punya kelemahan secara pribadi, ya, di dalam pelayanan dia punya keterbatasan, tetapi kita bisa melihat kalau Allah sudah berdaulat yang bekerja dan berkarya, maka tidak ada yang mustahil. Namun, ini bukan alasan bagi kita untuk sembarangan dalam pelayanan. Hasil pelayanan tidak boleh menjadi alasan bagi kita juga untuk memegahkan diri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam kisah Yunus ini juga memberitahu kepada kita tentang kedaulatan daripada Allah, bukan kehendak bebas daripada manusia. Engkau dan saya melayani Tuhan, ini juga adalah kedaulatan daripada Allah. Bukan karena engkau mau melayani baru bisa melayani. Kalau Tuhan tidak mempercayakan kita melayani, kita juga tidak mungkin bisa melayani. Ya, bukan karena kesempurnaan kita pelayanan, maka kita melayani Tuhan dengan baik. Justru banyak kelemahan kita dalam pelayanan, tapi Tuhan tetap mau memakai kita. Dan mengenai hasil, ini dari Tuhan. Biarlah ini juga mengingatkan kita kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang bagian selanjutnya, ketiga, Yohanes memahami identitas dan panggilannya. Yohanes 3:28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya. Nah, di sini secara cepat saya akan sampaikan, karena ini sudah berulang kali saya sampaikan tadi. Yohanes mengenal dirinya, aku bukan Mesias, bukan juru selamat, bukan pusat sejarah, bukan tujuan akhir, hanya utusan yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Ya, jadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi Kristus apa? Yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang Israel. Ya, dia hanya sebagai penunjuk jalan, memantulkan kemuliaan Kristus. Yohanes memahami dirinya hanya penunjuk jalan, seperti bulan yang hanya memantulkan cahaya matahari. Demikian pula seorang pelayan Tuhan hanya memantulkan kemuliaan Kristus.
Jadi tujuan pelayanan bukan membuat orang mengagumi pelayan itu sendiri, tetapi mengagumi Kristus. Nah, ini hal yang perlu diketahui, dan inilah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, G.I. Packer. Yang keempat, perhatikan baik-baik ada berapa kata sukacita yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dalam satu ayat ini. Sukacita yang penuh ketika Kristus dimuliakan. Yohanes 3:29. Perhatikan. Yang empunya, inilah argumentasi daripada Yohanes Pembaptis ketika mendengar keluhan daripada murid-muridnya. Dia memberikan perumpamaan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Yohanes 3:29 ini. Dalam satu ayat saja ada 3 kali kata sukacita. Sebenarnya ini ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Ya, itu atau bahasa yang diapakan, diwahkan gitu ya. Ini adalah super sukacita. Ya, ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini, dia memberikan sebuah ilustrasi tentang pernikahan orang Yahudi. Ya, di mana Yohanes Pembaptis menganggap dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Sedangkan mempelai laki-laki itu adalah Yesus Kristus, mempelai perempuan itu adalah umat Allah. Kalau bahasa sekarang inilah gereja. Dan tugas daripada sahabat mempelai laki-laki ini bukan memiliki gereja itu. Ingat baik-baik. Yang punya mempelai perempuan itu adalah Pak, mempelai laki-laki, Yesus Kristus. Nah, sedangkan sahabat mempelai laki-laki ini hanya mempersiapkan, mempertemukan, mengatur, dan setelah berhasil, dia bersuka cita. Jadi ingat loh, ya, ketika kita diingatkan bahwa kita ini hanya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Dan yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Kita hanya membawa mempelai perempuan di hadapan Tuhan Yesus, mempelai laki-lakinya. Jangan membawa umat Allah kepada diri kita, tetapi kepada Yesus Kristus. Itulah yang akan membuat kita sukacita. Dan Yohanes Pembaptis ketika melakukan hal ini, dia katakan, Pak, sukacita yang penuh. Apa artinya sukacita yang penuh? Yang sudah tak terhingga, sudah berlimpah-limpah. Ya, yang membuat dia bukan hanya sekedar bebas dari iri hati, ia penuh sukacita karena Kristus dimuliakan. Inilah dalam bahasa Reform theocentric joy, sukacita yang berpusat kepada Allah. Ya, jadi yang dimaksud dengan penuh sukacita di sini bukan seperti Toronto Blessing yang kakak kikik sampai guling-guling di lantai, ya, itu bukan begitu maksudnya. Jadi Yohanes Pembaptis ketika mengalami sukacita penuh ketika apa? Kristus dimuliakan. Nah, itu sukacitanya penuh, ya. Jadi ini sesuatu hal yang harus kita pahami. Allah paling dimuliakan. John Piper mengatakan Allah paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ya. Kemudian bagian yang terakhir, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya kata dei, keharusan ilahi ini berbicara tentang wajib, harus, ya. Ini berbicara tentang kehendak Allah dan bukan sebuah saran atau pilihan, tetapi sebuah keharusan yang harus dilaksanakan. Seluruh sejarah penebusan bergerak menuju satu tujuan, kemuliaan Kristus. Ya, Kolose 1:18 berkata, ia yang terutama dari segala sesuatu. Jadi ketika kita berbicara tentang keharusan ilahi, ya, keharusan ilahi apa? Nama Kristus dipermuliakan. Charles Spurgeon mengatakan ambisi terbesar setiap orang percaya haruslah memperkenalkan Kristus. Bukan memperkenalkan hamba Tuhan tertentu. Bukan memperkenalkan pendeta tertentu. Bukan memperkenalkan gembala sidang tertentu. Tetapi memperkenalkan Kristus. Yohanes tidak sedang mengalami kekalahan. Ia sedang mengalami
kemenangan terbesar karena tujuan hidupnya tercapai. Kristus semakin dikenal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini kemenangan terbesar daripada Yohanes Pembaptis. Dia berhasil menggenapi, menunai tugas yang Allah berikan bagi dia. Sebagai aplikasi praktis, ya. Pertama, jangan membangun identitas dari keberhasilan pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan dapat berubah, tetapi Kristus tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, jangan membangun identitas kita, kemuliaan kita dari keberhasilan pelayanan. Kemudian, ujilah motif pelayanan kita. Apakah kita bersuka cita ketika orang lain lebih diberkati? Ataukah kita diam-diam menjadi kecewa? Jadi kalau kita pelayanan masih bisa sakit hati, bukan tidak mungkin motivasi kita selama ini perlu dibereskan dulu. Kalau kita mungkin hari ini kecewa, kita hari ini iri hati kepada orang lain. Nah, mungkin yang perlu dikoreksi adalah motivasi kita pelayanan hari ini, pelayanan kita apa gitu loh. Ya. Ingat, dalam semuanya adalah karunia dari sorga. Tidak ada yang layak kita banggakan. Semuanya daripada Allah. Semua ada pemberian daripada Tuhan. Karunia daripada sorga. Keempat, kerja keraslah dalam pelayanan tapi serahkan hasil pada Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah memberi pertumbuhan. Artinya apa? Lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Talenta yang Tuhan berikan, karunia rohani yang Tuhan berikan, jangan disia-siakan, jangan ditanam di dalam tanah, tapi pergunakan dan lipat gandakan. Ya, itu berbicara tentang apa? Hasil. Ya, hindari budaya celebrity Christianity. Jangan mengidolakan pelayan Tuhan lebih daripada Yesus Kristus. Ingat ya, di gereja Injili kadangkala ada juga yang mengkultuskan pendetanya luar biasa. Di gereja karismatik juga banyak sekali pendeta-pendeta yang dikultuskan. Ya, ini mohon perhatikan bahwa gereja di dalam pelayanan kita sendiri pribadi juga hindari celebrity Christianity. Kemudian yang keenam, jadilah sahabat mempelai laki-laki. Tugas kita bukan membangun nama sendiri, tetapi memperkenalkan Kristus, memuliakan Kristus. Ingat, kita ini hanya sahabat. Kita bukan mempelai laki-lakinya. Ingat, kita hanya sahabat mempelai laki-laki. Di hadapan mempelai wanita, di hadapan umat Tuhan, kita ini sahabat Tuhan Yesus. Ya. Kemudian latih hati untuk berkata harus kepada kehendak Allah. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Yaitu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Nah, jadi ini aplikasi yang patut kita pahami sebagai pembelajaran kita. Sebagai kesimpulan, segala sesuatu adalah karunia Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Identitas pelayan Tuhan terletak pada panggilannya, bukan keberhasilannya. Sukacita sejati lahir ketika Kristus dimuliakan. Tujuan akhir seluruh pelayanan adalah kemuliaan Kristus. John Owen mengatakan manusia tidak diciptakan untuk mencari kemuliaannya sendiri, tetapi untuk menikmati dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita pada malam hari ini ada berbagai dukungan-dukungan, teolog-teolog yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Mereka bukan untuk meninggikan diri mereka sendiri. Saya mengutip quotes-quotes mereka bukan untuk membanggakan diri mereka. Tapi saya justru mau mereka yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka punya persamaan, yaitu hidup mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus. Karena itulah tujuan kita hadir dalam dunia ini, tujuan kita ada dalam dunia ini, dan tujuan kita dipanggil melayani Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Oleh sebab itu, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Inilah doa yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan, dia harus makin besar, dan aku makin kecil. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebagai introspeksi diri kita masing-masing, perhatikan pertanyaan-pertanyaan introspeksi diri, apa yang membuat hati kita kadangkala iri dengan pelayanan orang lain? Pernahkah Anda mengalami iri hati
Pernahkah Anda merasa cemburu terhadap pelayanan orang lain? Biarlah pembelajaran hari ini juga menghibur Anda, menguatkan Anda, ya, ataupun memulihkan ya rasa sakit hati Anda. Mengapa sulit bagi kita bersuka cita ketika rekan sepelayanan kita lebih sukses? Kenapa? Apa yang membuat kita sulit bersuka cita? Nah, hari ini kita bisa melihat apa yang membuat kita bisa bersuka cita dan bersuka cita penuh. Bapak, Ibu, Saudara, saya berani mengatakan, saya bersyukur. Saya hari ini bisa melayani Tuhan sampai sekarang bukan berarti saya semuanya baik-baik lancar, tidak. Di dalam kesulitan yang sesulit apapun, saya masih bisa berkhotbah, saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Semuanya adalah belas kasihan daripada Tuhan. Semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, saya masih bersyukur Tuhan masih mau memakai saya. Dan saya tetap bersuka cita, tetap bersemangat melayani Tuhan di dalam segala keadaan. Kenapa? Karena saya tahu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, jelas di hadapan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu yang penting yang mendasari kita di dalam pelayanan. Kenapa kita bisa setia melayani atau tidak setia melayani? Panggilan Tuhan sangat berpengaruh. Ketiga, apa perbedaan antara tidak peduli hasil dan menyerahkan hasil pada Tuhan? Ya, ini perhatikan. Ya, ini bukan berarti saya tidak apakan tidak peduli hasil, tetapi kita harus mengatakan apa yang menjadi bagian kita sudah kerjakan. Ya, sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Dan mengenai hasil bagaimana, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika Anda adalah murid Yohanes, apa yang Anda akan laksanakan dan lakukan setelah mendengar jawaban guru Anda seperti yang disampaikan pada malam hari ini? Bila Anda adalah murid-murid Yohanes Pembaptis, melihat penjelasan yang kita dengarkan pada malam hari ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, kira-kira bagaimana perasaan murid-murid Yohanes waktu itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu pembelajaran hari ini memberkati saya, juga memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan pelayanan. Tetap setia pelayanan, karena itu anugerah daripada Tuhan.